Assalamualaikum teman-teman. Lanjut ke materi pokok selanjutnya yuk, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi sebelum ke materinya, jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan naikkan volumenya. Definisi dari PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Terdapat langkah-langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, terutama pada tingkatan rumah tangga, sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Adapun tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Ada 5 tatanan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat kerja, PHBS di sarana kesehatan, PHBS di tempat umum. 10 indikator PHBS. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang balita di setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik seminggu sekali, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam rumah. Indikator yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan yang mendapat pertolongan dari pihak tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, ataupun para medis, memiliki standar dalam penggunaan peralatan yang bersih, steril, dan juga aman. Langkah tersebut dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Yang kedua, ada pemberian ASI eksklusif. Kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan PHBS pada tingkat rumah tangga. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Praktek tersebut dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Posyandu dapat menjadi tempat memantau pertumbuhan anak dan menyediakan kelengkapan imunisasi. Penimbangan yang teratur juga dapat memudahkan deteksi dini kasus gizi buruk. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Ini merupakan langkah yang berkaitan dengan kebersihan diri, sekaligus langkah pencegahan penularan berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman. Indikator selanjutnya ada menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Indikator yang keenam, menggunakan jamban sehat. Jamban merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran dan air untuk keperluan pembersihan. Indikator ketujuh ada memberantas jentik nyamuk. Nyamuk merupakan vektor berbagai jenis penyakit dan memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Indikator selanjutnya, konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Indikator ke-9, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Indikator yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Berhenti merokok atau setidaknya tidak merokok di dalam rumah dapat menghindarkan keluarga dari berbagai masalah kesehatan.
Berikut ada poin-poin PHBS di sekolah, yaitu membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, jangan jajan sembarangan, olahraga yang teratur dan terukur, tidak merokok di area sekolah, memberantas jentik nyamuk 1 minggu sekali. Lalu ada poin-poin PHBS di tempat kerja, meliputi tidak merokok di tempat kerja, mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga teratur, cuci tangan pakai sabun, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, menggunakan air bersih, menggunakan zaman yang sehat, menggunakan alat pelindungan diri atau APD. Selanjutnya, poin-poin PHBS di fasilitas kesehatan. 1. Menggunakan air bersih. 2. Menggunakan jamban sehat. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak merokok di institusi kesehatan. Tidak meludah sembarangan dan memberantas jentik nyamuk. Untuk poin-poin PHBS di tempat umum, sama ya seperti poin-poin PHBS di fasilitas kesehatan. Kita lanjut ke sasaran pembinaan PHBS. Sasaran pertama ada sasaran primer. Sasaran primer berupa sasaran langsung, yaitu individu anggota masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan yang diharapkan untuk mempraktekkan PHBS. Yang kedua ada sasaran sekunder. Sasaran sekunder adalah mereka yang memiliki pengaruh terhadap sasaran primer dalam pengambilan keputusannya untuk mempraktekkan PHBS. Sasaran sekunder misalnya tokoh pemuka adat, tokoh pemuka agama, atau tokoh politik. Pemuka adalah tokoh atau seseorang yang memiliki kelebihan di antara orang lain dalam suatu kelompok atau dalam masyarakat. Yang ketiga, sasaran tersier. Sasaran tersier adalah mereka yang berada dalam posisi pengambilan keputusan formal, sehingga dapat memberikan dukungan baik berupa kebijakan atau peraturan dan atau sumber daya dalam proses pembinaan PHBS terhadap sasaran primer. Contohnya, orang yang memiliki posisi menentukan dalam struktur formal di masyarakat atau biasa disebut juga penentu kebijakan. Sekian rangkuman materi pokok tentang PHBS. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.